Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Amin Rais beserta para bapak-bapak di sebelah kiri kami sekalian yang saya hormati, para hadirin sekalian yang berbahagia. Kembali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rahmat dan ridhonya kita bisa kumpul dalam doa ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi orasinya Bapak Jukri sudah lengkap. Mungkin ada yang saya ulangi lagi karena memang itulah masalah kita. 17 Agustus bukan sekadar upacara dan lomba. 17 Agustus adalah pengingat janji kemerdekaan. Merdeka secara politik, berdaulat secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Saat ini 81 tahun setelah proklamasi, kita bertanya jujur, apakah kita itu sudah kita capai? Hari sudah bersama menjawab. Fakta di lapangan berkata naik, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kepercayaan rakyat pada pemerintah negara melemah. Konstitusi kita terus diwak-atik demi kepentingan segelintir orang. Atas dasar keprihatinan dan kecintaan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI bersama segenap komponen perjuangan masyarakat Yogyakarta, para ulama, masyarakat Yogyakarta, saya ulangi, segenap komponen perjuangan masyarakat Yogyakarta, akademisi, para aktivis, serta forum emak-emak dan pemuda yang tergabung dalam JMKRDY menyampaikan beberapa seruan moral meminta kemerdekaan dalam momentum kemerdekaan ini. Pertama, tadi sudah disebutkan, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli. Amandemen telah melahirkan sistem yang melahirkan oligarki dan otoriter. Kedaulatan rakyat telah dirampas sistem. Kita butuh kembali ke konstitusi asli, sehingga presiden dipilih MPR dan ada perangkat garis besar haluan negara. Adanya wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45
kita bilang cukup. 4 kali amandemen sudah merusak tatanan. Amandemen berikutnya hanya akan membuka ruang kekosongan seumur hidup dari kulit hari. Untuk ini, kepada segenap rakyat bangsa Indonesia, khususnya di Jogja ini, terutama adik-adik mahasiswa dan pelajar, ini masa depan kalian. Jangan diam, tolak dan kawal konstitusi. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Adapun apabila ada perkebunan yang bisa dilakukan dengan cara addendum, bukan amandemen. Yang kedua, reformasi total kepolisian Republik Indonesia. Ini biangnya ganti dan copot Kapolri Listio Sigit. Kembalikan Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Lepaskan dari kepentingan politik, benahi rekrutmen dan pengawasan. Kembalikan marwah Tri Brata. Ketiga, makzulkan Gibran Raka Buming Raka. Ini agak kelihatannya gampang tapi sulit, karena perangkat tadi itu belum mendukung. Terlebih Presiden masih belum berani, atau katakanlah masih omong-omong yang tadi disebut oleh Bapak Abdul Ghani. Proses pencalonan yang mencederai etika dan konstitusi dari Gibran adalah presiden buruk demokrasi. DPR harus segera menggunakan hak konstitusionalnya untuk memakzulkan. Ini pun masih sulit karena kondisinya ataupun posisinya semua adalah pendukung pemerintahan sekarang. Hanya PDIP bukan yang masih di luar. Yang berikutnya keempat, sama halnya tadi, adili Jokowi atas dugaan pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga tidak ada orang yang kebal hukum siapapun, baik itu mantan presiden, jika terbukti abuse of power dan melanggar hubungan jabatan, harus diadili secara hukum demi tegaknya reformasi hukum. Yang berikutnya, terapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Saya ulangi, terapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, merampok hak rakyat miskin, hak anak sekolah, hak pasien rumah sakit. Negara harus tegas beri efek jelas setinggi-tingginya. Hukuman mati bagi koruptor. Hukuman mati bagi koruptor. Keenam, lakukan reshuffle dan rampingkan kabinet pemerintahan. Sekarang kabinetnya itu ratusan, sehingga tidak bisa, kalau orang per orang tidak bisa berapa banyaknya, saking banyaknya. Kabinet yang kedua ini tidak produktif, hanya dari beban negara-negara. Lakukan reshuffle total, pilih orang yang kompeten, bersih dari pengaruh dan mengabdi untuk rakyat, bukan titipan dari partai dan oligarki. Ketujuh, bersihkan paham komunisme dari bumi negara kesatuan Republik Indonesia.
nyaris bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami menolak segala bentuk kebangkitan dan penyusupan paham komunisme, baik di lembaga negara, TNI, Polri, pendidikan, dan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Harga Pahit. Hadirin yang saya hormati, kemerdekaan bukan untuk dirayakan dengan pesta. Kemerdekaan untuk diperjuangkan dengan keberanian. Jika dulu para pendiri bangsa melawan penjajah dengan bambu runcing, maka hari ini kita melawan penyimpangan dengan konstitusi, hukum, dan moral. Mari kita isi kemerdekaan ke-81 ini dengan koreksi total demi anak cucu kita, demi Indonesia yang adil dan berdaulat. Dirgahayu Republik Indonesia 81 Merdeka.